Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini saya akan mendemokan dan mempresentasikan progres naskah saya. Yang pertama itu naskahnya, karena di bab 4 saya masih fokus dalam perancangan sistemnya. Sini saya baru menuliskan data profil dari data yang saya gunakan, berisi tentang data ini yang saya gunakan. Saya ambil dari Kaggle dengan judul produk e-commerce Indonesia. Terus data tersebut bisa diakses melalui tautan ini. Dataset ini kebetulan berisi 100 data produk yang merupakan kumpulan produk yang dijual secara daring di platform e-commerce Indonesia. Terus data ini juga berbentuk CSV dan memuat informasi seperti nama produk, deskripsi produk, harga, kategori, dan nama toko asal dari produk tersebut. Terus dalam penelitian ini, fitur yang digunakan itu item name atau nama produk, terus description, dan price. Jadi ketiga fitur ini nanti akan digunakan untuk quotient similarity atau perhitungan kemiripannya gitu. Terus di sini ada tahap preprocessing saya menggunakan Python 3. Nah ini buat datanya sudah. Nah di sini tahap awalnya itu scaffolding dan cleaning. Ini yang dijadikan scaffolding dan cleaning itu data description. Ini description yang sebelum di cleaning, dan ini hasil yang sudah di clean. Kemudian tahap kedua itu stop removal dan tokenizing. Ini data yang di cleaning tadi terus dijadikan stop removalnya seperti ini hasilnya setelah di stop removal dan tokenizing. Kemudian stemming, ini data dari tokenizing tadi di atas dijadikan untuk perbandingan dari ini data deskripsi setelah di stemming. Kemudian selanjutnya ada factorization menggunakan TF-IDF. Ini kita menggunakan TF-IDF factorization pakai deskripsi dari hasil data deskripsi dari stemming tadi. Kemudian beberapa fitur atau kata yang dapat itu ada, yang didapat itu ada acara, akhir, aksesoris. Ini hasil dari factorization. Terus di sini ada perhitungan quotient similarity-nya. Sini saya coba pada indeks produk yang ke 86 itu dilakukan perhitungan indeksnya menghasilkan quotient similarity sebagai berikut. Ini ada 5, menampilkan 5 produk teratas yang mirip ya. Di indeks 86 itu ada celana jogger denim, terus yang paling mirip itu ada ini jogger casual dengan nilai similarity-nya 0,5788. Terus kemudian ada celana pendek denim dengan nilai similarity-nya 5218. Kemudian celana jeansnya dengan 0,2847. Kemudian celana leggingnya dengan similarity 2820. Dan terakhir ada sepatu sneakers similarity-nya 2814. Ini berdasarkan dengan description-nya juga namanya.
gitu. Kemudian datanya akan disimpan dalam bentuk API yang nanti akan dipanggil dalam sistemnya gitu. Nah, ini baru saya jalankan dengan Python 3 dan di Google Colab, dan belum saya tampilkan dalam saya bahas dalam naskahnya. Kemudian selanjutnya demo dari sistemnya. Ini tampilan awal sistemnya. Di sini menampilkan data carouselnya untuk kontennya. Terus di sini saya menaruh fitur pencarian sebagai opsi untuk mencari produk yang tidak ada atau yang tidak ditampilkan di home ini, karena di home ini saya cuman menampilkan 12 produk teratas saja. Ini jika tidak langsung menggunakan produk yang tersedia. Kita buka. Nah, ini detail dari produknya tadi, dan di bawahnya ini disajikan rekomendasi yang serupa. Ini berdasarkan nama dan harga yang mirip atau mendekati, kemudian deskripsinya begitu. Selanjutnya ini produk sneakers, sepatu. Rekomendasinya itu saya tampilkan 4 teratas, dan di sini juga ada output berupa nilai kemiripan atau hasil perhitungan quotient similarity-nya dari keempat produk yang direkomendasikan. Terus untuk fitur pencarian ini berdasarkan nama produk, misalnya dompet. Nah, ini hasil pencarian dari dompet, ada 6 produk. Dan kita buka salah satunya. Nah, dompet ini menampilkan harga yang mirip dan deskripsi serta deskripsi produk serta nama yang mirip. Jadi diambil yang paling atas sampai yang sama seperti tadi. Ini yang kanan ini adalah yang paling mirip, yang nilai kemiripannya tinggi, terus dilanjutkan dengan urutan kedua, ketiga, dan keempat, seperti itu. Mungkin untuk deskripsinya kan di sini sebenarnya datanya masih sedikit, hanya 100 produk yang saya gunakan untuk uji coba untuk pembuatan sistem rekomendasinya. Jadi deskripsi produknya hanya sedikit, sehingga bisa jadi nama produk yang direkomendasikan tidak mirip dengan nama produk yang dilihat, tetapi deskripsinya bisa saja mirip gitu. Serta deskripsi serta harganya. Ini juga produk berikutnya, tas ransel. Ini yang paling tinggi nilainya itu 0,450. Terus yang paling rendah itu 0,2513. Ini produk, kita coba dengan produk lainnya. Nah, ini kacamata. Mungkin ini yang
disesuaikan dengan kata-kata dari deskripsi produknya yang sesuai. Seperti kata vintage, jadi yang ditampilkan barang-barang yang mengandung unsur kata vintage dengan kemiripan yang ini paling tinggi, yaitu 0,3135. Ini untuk kita coba barang lainnya juga. Ini gelang vintage dengan harga 150.000 dan rekomendasinya pun sama, masih dalam kategori gelangan semua. Kita coba produk yang lain. Ini parfum, mungkin ini dia memiliki kemiripan yang cukup lumayan tinggi ya, 0,5, yang sebelumnya paling tinggi cuma 0,4, ini 0,5, karena mungkin deskripsinya mereka ada hampir mirip, kemiripannya tinggi gitu, menampilkan sistem yang saya buat hanya seperti ini, baru seperti ini, dan mungkin masih kurang optimal karena deskripsinya masih kurang seperti itu, dan untuk naskahnya masih kurang banyak karena proses-proses hasil dari yang saya kerjakan belum saya masukkan ke dalam naskah ini. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.